Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fetu Tami, NPM 18140026. Di sini saya akan menjelaskan tentang keadaan perekonomian di negara Korea Selatan. Dan sebelum memasuki materi inti, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah singkat negara Korea Selatan. Korea Selatan merupakan negara berdaulat di Asia Timur yang menguasai semenanjung Korea di bagian selatan. Sebelum merdeka, pada 15 Agustus 1948, Korea Selatan bernasib sama dengan Indonesia, yaitu menjadi jajahan negara Jepang. Kolonialisme Jepang di Korea Selatan maupun Indonesia berakhir setelah kekalahannya dalam Perang Dunia Kedua melawan sekutu di tahun 1945. Dan selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang perekonomian di negara Korea Selatan. Perekonomian di negara Korea Selatan ini pada kuartal 2 tahun ini masuk ke dalam jurang resesi akibat dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan perekonomian Korea Selatan mengalami kemerosotan terburuk dalam 2 dekade terakhir lantaran kinerja ekspor yang tertekan. Selain itu, kebijakan pembatasan sosial atau social distancing menyebabkan hasil produksi tak mampu diserap oleh pasar. Negara dengan perekonomian terbesar keempat di Asia tersebut menyusut hingga 3,3% pada kuartal 2 yang berakhir pada bulan Juni. Pertumbuhan produk kosmetik atau PDB di Korea Selatan akan merosot hingga 2,9%. Angka tersebut merupakan penurunan terdalam sejak kuartal 4 pada tahun 1998. Ekspor yang berkontribusi hingga mendekati 40% dari keseluruhan ekonomi Korea Selatan merosot hingga 16,6% pada kuartal 4 yang terburuk. Sejak 1963, investasi konstruksi merosot hingga 1,3% secara kuartalan, sementara investasi dalam bentuk modal merosot hingga 2,9%. Output manufaktur dan jasa merosot masing-masing 9% dan 11%. Satu-satunya kinerja perekonomian yang positif adalah konsumsi swasta yang meningkat 1,4% jika dibandingkan kuartal sebelumnya yang diberikan bantuan langsung tunai oleh pemerintah. Pada kuartal 3, pandemi telah melambat dan aktivitas produksi kegiatan sekolah dan rumah sakit kembali berlanjut. Pemerintah Korea Selatan telah menggelontorkan anggaran 277 triliun atau sekitar 231 miliar sebagai bantalan kinerja yang berdampak pandemi. Namun demikian, perumus kebijakan tidak bisa mengontrol permintaan global yang berpengaruh terhadap kinerja ekspor ginseng itu. Perekonomian di Korea Selatan diprediksi akan anjlok sampai 2,3% di tahun 2020 ini. Penyebabnya yaitu wabah virus corona. Menurut analisis Korea Economy Research Institute atau KERI, perekonomian negara ini akan mulai menurun sebesar 1,7% di semester pertama dan 2,9% di semester kedua. Meskipun sudah ada upaya habis-habisan untuk mengatasi dampak dari pandemi COVID-19, sulit bagi ekonomi Korea untuk menghindari perlambatan tajam karena fundamental ekonomi tetap lemah, sementara pemulihan ekonomi global juga melambat. Ekonomi Research Institute juga memprediksi pengeluaran pribadi akan turun 3,7% selama tahun 2020 karena sentimen konsumen akan tetap tenang di tengah pendapatan perusahaan yang cukup baik. Sementara sektor ekspor yang merupakan salah satu pilar utama perekonomian Korea Selatan juga diprediksi akan menyusut hingga 2,2% tahun ini.
Dampak dari wabah COVID-19 yang bukan cuma berpengaruh pada Korea Selatan, tapi juga berpengaruh pada ekonomi global. Dan dapat saya simpulkan bahwa dari perekonomian di Korea Selatan ini, karena adanya wabah COVID-19, perekonomian di Korea Selatan ini mengalami penurunan yang sangat drastis, dikarenakan kinerja ekspor yang tertekan dan kebijakan social distancing yang menyebabkan hasil produksi yang tidak mampu diserap oleh pasar sehingga mengalami penurunan. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Bila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.